Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Kali ini berjumpa kembali bersama saya Kifayah Astuti dalam materi mata kuliah Matematika 3 atau Matematika Optimasi di Fakultas Teknik Universitas Borobudur. Baik, kali ini Ibu akan bahas tentang pembahasan tugas diferensial parsial dengan aturan rantai. Jadi syaratnya diferensial aturan rantai syaratnya harus pada fungsi yang berantai. Contoh fungsi berantai berikut. F X, Y, variabel bebasnya X dan Y adalah fungsi eksponen, yaitu E pangkat X dan Y. Jadi F tergantung variabel X dan Y. Akan tetapi X dan Y juga merupakan fungsi variabel bebas 2. Jadi di mana X-nya itu merupakan fungsi nilainya R kali cos theta. R itu jari-jari dan cos theta. Dan nilai Y itu juga fungsi nilainya sama dengan R sin theta. Jadi secara tidak langsung nilai F ini merupakan fungsi yang berantai, yaitu sebelum merupakan variabel bebasnya R dan theta, tapi melalui fungsi X dan Y. Dari soal F X, Y, di mana X dan Y merupakan variabel bebas X, R dan theta, hitunglah laju perubahan del F per del R atau simbolnya F indeks R, atau laju perubahan nilai F dibagi dengan laju perubahan nilai theta. Del F per del theta nanti soal dalam bentuk R dan theta. Jadi nanti kalau ada X dan Y diganti menjadi, kalau X-nya X cos theta, kalau Y nanti diganti R sin theta. Maka soalnya nanti jawabannya dalam R dan theta. Dari fungsi tersebut, berarti ini fungsi berantai. Ada 3 fungsi di sini. Fungsi F, fungsi X, dan Y. F ini ada dua variabel. Maka di sini kemungkinan ada 2 diferensial parsial. 1 diferensial parsial ke X, nanti Y-nya konstan. Kedua diferensial parsial F ke Y, X-nya konstan. Demikian juga, X ini ada 2 variabel X-nya, maka dapat dicari diferensial parsial X ke R dan dapat dicari diferensial parsial ke theta. Kalau ini turunan ke R, theta-nya, cos theta-nya konstan. Kalau di diferensial ke theta, maka R-nya konstan. Demikian. Nah, dari ketiga fungsi tersebut, hitunglah yaitu del F per del L dan del F per delta. Jadi kita harus mencari masing-masing fungsi karena ada 2 variabel bebas, dapat cari masing-masing ada 2 diferensial parsial ke masing-masing variabel bebasnya. Yang pertama F. F itu variabel bebasnya X dan Y. Maka ada 2 kemungkinan, dapat dicari del F per del X dan dapat dicari del F per del Y. Jika dicari del F per del X, maka Y-nya diambil konstan. Jadi F sama dengan E pangkat X kali Y, saya singkat dengan E pangkat U. U jadi X kalikan Y. Secara umum, diferensial E pangkat U adalah tetap E pangkat U, tapi karena di diferensial parsial ke X, maka U-nya ini turunan parsial ke X. Y-nya konstan. Secara analog, turunan parsial ke Y ya E pangkat U kali UY. Turunan parsial ke Y. Baik, oleh karena itu, del F per del X, ini hasilnya E pangkat X tetap kali X kali Y diturunkan parsial ke X. Maka Y 1 kali sebenarnya hasil 1 kali, maka hasilnya kali Y. Maka hasilnya ini diferensial parsial ke X, F-nya adalah Y kali E pangkat X Y. Kemudian dapat dicari diferensial parsial ke Y, maka rumusnya tetap E pangkat U atau E pangkat X kali Y kali X kali parsial ke Y. Maka X-nya konstan, kali Y pangkat 1 turunkan Y ya 1. Jadi 1 kali hasilnya X. Maka hasilnya yaitu X kali E pangkat X kalikan Y. Secara analog, X itu merupakan R kali cos theta. Ada 2 kemungkinan, kalau diferensial parsial ke R, cos theta-nya konstan. Kalau diferensial parsial ke theta, R-nya konstan. Baik, kita cari del X per del R.
berarti R pangkat 1 ya 1. Cos theta tetap hasilnya cos theta. Kemudian R cos theta diferensial ke theta, theta terkait dengan cos. Turunan cos adalah min sin. Maka R kali min sin hasilnya min R sin theta. Kemudian Y-nya itu R sin theta ada 2. Diferensial parsial ke R ya 1 kali sin theta hasil sin theta. R sin theta turun diferensialnya adalah cos theta. Maka R kali cos theta. Dari keenam rumusan diferensial parsial itu dapat disusun rumusan aturan rantai diferensial parsial sebagai berikut. 1, kita akan mencari del F per del R. Maka secara aturan rantai, F ini ada 2 kemungkinan, del F per del X dan del F per dY. Jadi langkah pertama del F per del X ditambah del F per dY. Setelah del F per del X ini aturan rantainya, maka otomatis harus kali del X per del R. Maka akan ketemu del F per del R. Ini aturan rantainya. Kalau secara matematik ini bisa dicoret, tapi nggak dicoret karena ini del F per del X nanti ngambil jawaban yang di atas. Ini juga jawaban di atas. Susunannya aturan rantai demikian. Kemudian ditambah tadi setelah ke X del F per del kalikan lagi del F per del. Ini masing-masing sudah ada jawaban di atas. Del F per del itu hasilnya tadi Y kali E pangkat XY. Del X per del hasilnya cos theta. Ditambah del F per del Y hasilnya X kali E pangkat XY. Del E per del hasilnya sin theta. Sehingga di sini kita ganti Y-nya R sin theta, E pangkat, X-nya R cos theta, pangkat R-nya Y sin theta, ini pangkatnya sama, kalikan cos theta. Ditambah ini X-nya R cos theta kali E pangkat R cos theta kali R sin theta, kalikan sin theta. Kemudian ini ada yang sama, yaitu pangkat ini sama-sama. Dalam suku ini ada yang sama, ini ada yang sama. Apa yang sama? Adalah R, ini kan R-nya juga kuadrat. R kali E pangkat R kuadrat sin theta kali cos theta. Jadi yang tidak keluar yaitu sin theta kali cos theta kurung berawal ditambah sin theta kali cos theta juga. Ini dibalik, ditulis-tulisnya sin dulu baru cos theta. Jadi ini di dalam kurungan itu sin theta kali cos theta ditambah sin theta kali cos theta. Ini kan sama. Berarti hasilnya 2 sin theta kali cos theta. Nah, selanjutnya ini R kali R kuadrat sin theta kali cos theta. Selanjutnya bahwa ada rumus bahwa sin 2 theta itu nilainya 2 sin theta cos theta. Berarti ini 2 sin theta cos theta nanti diganti dengan sin 2 theta. Jadi kemudian dari rumus ini maka sin theta cos theta kembali nih setengah kali sin theta. Jadi nanti sin theta kali cos theta diganti setengah sin theta. Dari sini bisa diambil kesimpulan nanti di sini sin theta cos theta diganti setengah sin 2 theta, kemudian 2 sin theta cos jadi sin 2 theta. Maka hasilnya dari diferensial parsial F per dr adalah ini tetap R kali setengah R kuadrat tetap sin 2 theta kali sin 2 theta. Demikian yang nomor pertama yaitu del F per del R. Bagaimana menghitung del F per del theta? Secara analog formulanya, langkah pertama F itu ada 2, del F per del X ditambah del F per del Y ada 2. Kemudian dikalikan dengan atur rantai, karena yang diminta del theta ya kali del X per del theta. Ditambah ini del F per del Y kalikan del per del theta. Ini masukkan tadi del F per del X hasil Y kali E pangkat X kalikan Y, del X per del theta hasilnya min R sin theta, ditambah X-nya adalah R cos theta, E adalah E pangkat, ini E-nya belum saya ganti supaya nggak repot, jadi saya ganti sementara Y ini dan X ini, kemudian dikalikan R cos theta. Kenapa? Nanti terlalu panjang, jadi karena ini ada yang sama, suku pertama mengandung E pangkat XY, jadi ada yang sama. Jadi saya keluarkan.
kurung kurawal. Ini masing-masing R kali min R ini jadi R kuadrat kali E pangkat X. Jadi nanti min ini satu di sini. Jadi sinnya di sebelah ini. Nah ini R kuadrat dikeluarkan kali E cos E pangkat X baru kurung kurawal. Ini cos kali cos kuadrat dikurangi sin kuadrat. Selanjutnya ada rumus bahwa cos kuadrat min sin kuadrat itu rumusnya adalah cos 2 theta. Ini diganti cos 2 theta. Kemudian ini baru diganti R kuadrat tetap E. X-nya R cos theta kali Y-nya R sin theta. Jadi R kuadrat kali E. Ini R kali R kuadrat sin theta cos theta. Jadi sin theta cos theta itu diganti setengah sin 2 theta. Maka hasilnya di sini cos kuadrat theta min sin diganti cos 2 theta. Yang ini sin theta cos theta diganti setengah sin 2 theta. Maka ini R kuadrat E pangkat setengah R kuadrat tetap ini sin theta cos theta diganti setengah sin 2 theta. Maka setengah muncul di depannya. Demikian yang bisa Ibu berikan, mudah bisa ambil pelajaran, dan Anda bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Selamat belajar, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.